Halo semuanya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Laila Sari dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 047, kelas praktikum B, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai respon sistem open loop dan juga closed loop, serta kontrol manual menggunakan temperature control autonik TK4S TPRN. Materi ini penting untuk memahami bagaimana sebuah sistem kontrol itu bisa merespon perubahan input, khususnya pada sistem temperatur. Oke teman-teman, respon sistem merupakan sebuah perilaku keluaran atau output suatu sistem terhadap masukan atau set point dalam fungsi waktu. Artinya, di sini kita melihat bagaimana sistem itu bereaksi sejak diberikan perintah sampai kondisi akhirnya itu stabil. Nah, ada beberapa parameter penting dalam respon sistem. Yang pertama adalah rise time, yaitu waktu yang dibutuhkan output untuk naik dari kondisi awal menuju nilai target. Lalu juga ada peak time, yaitu waktu saat respon mencapai puncak tertinggi. Lalu maximum overshoot, yaitu selisih antara nilai puncak respon dengan nilai akhirnya. Lalu setting time, yaitu waktu yang dibutuhkan sistem hingga stabil di sekitar set point. Lalu ada steady state error, yang merupakan selisih antara set point dan juga output saat sistem sudah stabil. Parameter-parameter ini digunakan untuk menilai apakah suatu sistem kontrol itu bekerja dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas terkait sistem open loop. Apa itu sistem open loop? Yaitu sistem kontrol yang tanpa umpan balik. Artinya apa? Output yang dihasilkan tidak memberikan proses pengendalian input. Nah, bagaimana ciri-ciri dari sistem open loop ini? Yang pertama, outputnya tidak mempengaruhi input. Lalu, dia tidak bisa mengoreksi adanya kesalahan. Dan strukturnya itu sederhana. Jadi, input, proses, lalu output. Dan dia juga kurang akurat ketika ada gangguan. Nah, contoh dari sistem open loop ini teman-teman, itu adalah pemanas lampu tanpa sensor suhu atau lampu otomatis yang berbasis dengan timer, di mana sistem itu tidak tahu apakah suhu atau cahaya sudah sesuai atau belum. Nah, selanjutnya adalah sistem closed loop. Berkebalikan dengan sistem open loop, sistem closed loop ini dia itu ada yang namanya umpan balik atau feedback. Output sistem yang diukur itu akan dibandingkan dengan set point-nya. Bagaimana ciri-ciri dari closed loop itu? Dia itu intinya kebalikan dari input. Outputnya diukur dan dibandingkan dengan set point, lalu sistem dapat memperbaiki error secara otomatis dan lebih stabil serta akurat. Contohnya apa? Yaitu pemanas dengan sensor suhu, thermocouple, dan temperatur controller autonik TK4S TPRN. Di mana si suhu aktual itu selalu dipantau dan disesuaikan dengan nilai yang diinginkan. Nah, selanjutnya adalah autonik TK4STP T4RN. Ini merupakan temperatur controller digital yang berbasis dengan relay yang digunakan untuk mengontrol suhu secara otomatis. Nah, apa saja bagian utama dari TK4S itu? Yang pertama adalah PV, itu proses value, yaitu suhu aktual yang dibaca oleh sensor. Lalu ada set value, yaitu suhu target. Lalu ada tombol set untuk masuk ke menu parameter, tombol naikkan dan turunkan untuk menaikkan dan menurunkan nilai. Lalu ada output relay yang berfungsi sebagai pengontrol beban seperti lampu pemanas. Nah, bagaimana untuk langkah operasional sendiri dari autonik TK4S ini? Nah, yang pertama itu perlu menyambungkan antara thermocouple type K dan lampu pemanas ke controller. Lalu nyalakan alat,
nilai suhu aktual dan PP akan muncul di layar. Selanjutnya, tekan tombol set untuk masuk ke pengaturan, atur SV dan suhu atau suhu yang diinginkan menggunakan tombol naik dan turun. Lalu tekan set kembali untuk menyimpan pengaturan. Lalu masuk ke menu lanjutan untuk memilih mode kontrol yaitu mode on off, mode PID, lalu maupun pengaturan histeresis atau parameter PID. Nah, selanjutnya adalah kontrol on off pada histeresis. Apa sih kontrol on off histeresis itu? Itu merupakan metode kontrol yang menambahkan jarak antara on dan off. Tujuannya adalah untuk mencegah catering, yaitu kondisi saat nilai terlalu sering hidup dan mati di sekitar set point. Nah, gimana cara kerjanya itu? Jadi, jika suhu itu di bawah batas bawah, dia akan menyala. Jika suhu berada di atas batas atas, dia akan off. Nah, jarak antara batas antara atas dan bawah ini yang disebut dengan histeresis. Jika histeresis itu terlalu sempit, maka switch on off akan terjadi sangat sering dan nilai akan cepat aus. Pada sistem yang lambat atau kapasitas pemanas besar, respon sistem menjadi lambat. Terus dapat terjadi hunting atau naik turun suhu berulang yang solusinya dapat dengan memperbesar lebar histeresis. Penggunaan kontrol on-off histeresis ini digunakan pada perangkat sederhana berbasis relay, sistem yang tidak membutuhkan presisi tinggi. Contohnya adalah pemanas, kompresor kulkas. Lalu metode ini itu cocok untuk kontrol kasar dan sistem yang sederhana. Lalu selanjutnya adalah kontrol PID time proportional. Kontrol PID ini mengatur rasio on-off atau duty cycle berdasarkan error atau PV dan SV. Karena output TK4S berupa relay, maka kontrol dilakukan dalam bentuk pulsa on dan off. Nah, jadi semakin dekat suhu ke set point, maka duty cycle-nya menjadi semakin seimbang dan respon sistem akan lebih halus. Selanjutnya, keunggulan dari kontrol PID antara lain, yang pertama overshoot-nya lebih kecil, lalu responnya lebih stabil, dan waktu mencapai kondisi stabil itu lebih cepat. Nah, demikian materi mengenai respon sistem open loop dan closed loop serta pengoperasian Autonix TK4S TPRN. Nah, semoga materi ini dapat membantu memahami dasar sistem kontrol temperatur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masdam. Aduh, kasih jalan. Kameramen biar tahu. Harus banget itu. Terus kamu masuk KS ya? Pose. Oke, selanjutnya kita akan melihat hasil dari percobaan tersebut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dengan suhu 50 dan HSCS-nya 2, kestabilannya itu di plus minus 2, dikarenakan si HSCS itu dia sebagai batas maksimum dan batas minimum dari nilai tersebut. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, di sini terdapat kenaikan yang rada lama dari 30 ke 60 berbeda dengan yang ini. Nah, di sini di mana ini berarti kalau dari 30 atau 60 emang rada lama karena di sini juga seperti itu. Nah, terus di sini terdapat data-data dari percobaan kemarin. Nah, yang pertama kita menggunakan P10, I0 dan D0. Dapat kita lihat di sini bahwa kelebihannya itu sebesar 51. Lalu pada P20, I0, D0
itu kelebihannya nilainya 53. Kemudian di P30 masih tetap melebihi bahkan 54. Lalu di P30 I20D0 didapatkan nilai 53. Lalu 30 I10D10 itu nilainya 54. Lalu P30 I10D40 di 50. Terus selanjutnya pada P30 I2040 itu nilainya di 55. Nah, kita mengambil 7 data, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.